SMP. Jadi waktu itu alasannya itu buat nambah relasi dan juga belajar tentang organisasi kan. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari PMK Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube PMK Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Hai Sobat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bikom Bincang Komunikasi, sebuah podcast resmi program pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi Buleleng, masih dari ruang Buleleng Comment Center Dinas Kominfo Santi Buleleng, dan masih bersama saya Dewi Lestari dan Liana. Kali ini kita akan berbincang dengan narasumber dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Made Dea Violantini. Halo pagi. Halo pagi semuanya. Cantik sekali sahabat Buleleng, Made Dea Violantini. Kemudian yang kedua ada Made Dwi Mas Dianti. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah berkenan untuk datang. Dan sahabat Buleleng, tema podcast episode kali ini yaitu sosialisasi dan inovasi program kerja Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2024. Sebelum kita ngobrol jauh tentang Forum Anak Daerah, kita pengen tahu nih alasan adik-adik mau bergabung di Forum Anak Daerah ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk Dwi Mas sendiri, alasannya kenapa mau bergabung di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Jadi sedikit cerita dulu, Dwi Mas itu bergabung di FAD Buleleng itu tahun 2020 saat kelas 7 SMP. Jadi waktu itu alasannya itu buat nambah relasi dan juga belajar tentang organisasi, karena kan dulu apalagi pas kelas 7 gitu, jadi belum tahu gimana sih caranya berorganisasi dan kayak berkomunikasi, apalagi punya teman-teman juga dari berbagai sekolah. Soalnya di FAD Buleleng itu banyak banget dari sekolah-sekolah seperti Semansa, SMP dan juga lain sebagainya. Oke, kalau Dea Vio? Kalau Dea sendiri itu gabung di FAD Buleleng di tahun 2022. Jadi lebih lama Dwi Masnya sih, dan dia tuh waktu gabung masih kelas 9 SMP. Untuk alasannya gabung karena ngelihat teman-teman yang gabung di FAD Buleleng tuh orang-orangnya kayak bisa mengeksplorasi diri dan mereka tuh punya kegiatan di hari-hari libur. Jadi dia lihat kayaknya organisasinya ini punya banyak manfaat ya untuk kita yang masih saat itu kelas masih SMP dan masih banyak kegiatan-kegiatan senggangnya gitu. Dan di sana dia ngelihat FAD Buleleng itu juga mampu mensosialisasikan hal-hal yang sebenarnya menurut dia itu belum sangat mampu dikuasai oleh orang-orang seperti kita, tapi kita tuh tidak punya tempat untuk melakukan hal tersebut. Dan di FAD Buleleng itu kita tuh diwadahi dan diberikan wadah untuk menyampaikan aspirasi, sehingga dia lihat ketika saya masuk di FAD Buleleng itu teman-temannya itu nggak dari SMP lagi gitu, dari SMA, dan bahkan SMA-nya tuh bukan dari Buleleng, kecamatan Buleleng aja, dan dari Kubu Tambahan, dari Sawan. Dan di sana kita juga banyak banget bertukar pikiran. Jadi dari sana dia banyak banget belajar hal, baik itu ilmu komunikasi, ilmu organisasi. Jadi menurut dia itu sangat suatu hal yang sangat menarik gitu. Terima kasih. Nah, saat ini kami lihat Dea menggunakan selempang Duta Anak ya. Iya. Duta Anak ini memang di bawah FAD Buleleng. Iya, bener banget. Jadi Duta Anak ini sebenarnya anggapannya brand ambasadornya Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng, dan dia sendiri itu baru masuk Duta Anak semenjak tahun 2024 di bulan Januari lalu. Selamat berarti ya, baru berapa bulan jadinya menjabat nih? Baru 3 bulan. Oke, selanjutnya gimana sih peran Forum Anak Daerah dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di Buleleng? Dimana kita tahu anak-anak zaman sekarang sudah banyak yang terpengaruh dari bisa positif ataupun negatif dari konten-konten yang ada di media sosial. Gimana sih peran Forum Anak Daerah untuk mendukung perkembangan dari
Oke Kak, jadi Dimas izin jawab. Jadi Fat Buleleng itu punya peran sebagai 2P atau menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak. Jadi untuk pelopornya sendiri, kami dari Fat Buleleng itu seperti mengajak atau mempelopori teman-teman sebaya. Dan juga untuk pelapornya, jadi kami itu sebagai jembatan atau yang menghubungkan antara anak-anak dan pemerintah. Jadi untuk biasanya itu kami setiap tahunnya akan melaksanakan sidang suara anak Buleleng Kak. Jadi di sana itu kami menampung aspirasi anak-anak di Kabupaten Buleleng. Nanti untuk 10 suaranya itu akan dibuat dan juga akan disalurkan kepada pemerintah. Nah, kemudian apa sih yang dapat dilakukan oleh Forum Anak Daerah untuk meningkatkan partisipasi anak-anak di Kabupaten Buleleng, khususnya itu dari untuk pembangunan Buleleng sendiri? Fungsi Fat Buleleng untuk meningkatkan partisipasi, biasanya kita tuh memiliki program kerja. Nah, dari program kerja inilah kita bisa mengajak anak-anak khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng untuk berpartisipasi dalam program kerja yang kita laksanakan. Misalnya saat itu kita program tahunnya itu ada BKA atau Bahana Kreasi Anak. Nah, di BKA itu sendiri kita mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, dan SMA. Jadi anggapannya di situ kita mewadahi anak-anak yang memiliki bakat dan minatnya untuk ditampilkan dan juga disalurkan dalam Bahana Kreasi Anak. Nah, BKA ini juga sebagai wadah untuk memperingati Hari Anak ya Dimas ya. Hari Anak Ya benar, di Hari Anak Sedunia. Kita juga banyak banget punya program tahunan di Fat Buleleng. Selain program tahunan, kita juga punya program per komisi sesuai dengan pengurus yang ada. Jadi dari program komisi dan juga program tahunnya itulah tempat kita untuk mengajak anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif. Untuk tahun ini BKA itu sudah terselenggara? Oke Kak, jadi Dimas izin jawab. Jadi untuk BKE itu belum dilaksanakan. Jadi untuk tahun ini sudah dilaksanakan kegiatan tahunan dari Fat Buleleng, yaitu Gelora Anak Buleleng. Dimana untuk kegiatan ini merupakan kegiatan pemilihan duta anak Buleleng yang merupakan regenerasi yang bertujuan untuk meregenerasi duta anak Buleleng sebelumnya. Nanti untuk 5 duta anak Buleleng ini akan didelegasikan untuk menjadi di peserta di mimbar anak Bali. Oke, jadi sebelum kembali ke Forum Anak Daerah, saya tanya sedikit untuk duta anak sendiri nih, karena kan masih anget nih ya. Iya, benar banget Kak. Nah, jadi untuk duta anak sendiri itu yang bisa ikut untuk pemilihan duta anak itu siapa saja? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi next sahabat Buleleng mungkin yang punya putra putri atau sahabat Buleleng sendirilah yang pengen untuk jadi duta anak itu gimana? Bisa diceritakan dulu. Oke, jadi untuk syarat umumnya untuk menjadi ikut serta dalam kegiatan Gelora Anak Buleleng itu adalah belum berusia 17 tahun Kak. Jadi karena nanti untuk Duta Anak Buleleng ini akan mengemban tugas selama 1 tahun ke depan. Lalu juga tidak memakai narkoba, tidak merokok dan lain sebagainya. Jadi lebih ke tingkah lakunya itu lebih ke tingkah laku yang akan karena kan kami adalah agen 2P atau pelopor dan pelapor. Dari program kerja yang tadi sudah dijelaskan, kita pengen tahu nih program unggulan dari Forum Anak Daerah untuk yang berdampak positif bagi anak-anak di Buleleng. Oke Kak, mungkin untuk langsung ke program dari perkomisi pengurus atau dari program tahunan dijelaskan. Jadi untuk program tahunannya selain yang disampaikan oleh Dea yaitu BKA yang bertujuan untuk menjadi wadah berekspresi ataupun menyalurkan minat bakat anak-anak di Kabupaten Buleleng, juga ada GAB atau Gelora Anak Buleleng. Lalu juga ada untuk terang itu atau temuriang anggota. Jadi itu merupakan agenda tahunan dari Fat Buleleng, di mana nanti itu adalah kegiatan untuk lebih mengakrabkan lagi atau lebih mempererat tali persaudaraan antar anggota Fat Buleleng. Selain itu juga dalam rangkaian kegiatannya itu juga kita akan melaksanakan agenda Hari Anak Nasional di Monumen Triyuda Sakti di sana Kak. Lalu selain itu juga kita ada program kerja yang namanya WITA atau Waktu Bermain Kita. Jadi di sini kami mengundang anak-anak SMP dan juga
adik-adik SD itu untuk bermain bersama biasanya dilaksanakan di Taman Kota Singaraja Kak. Jadi di sana itu kami mengajak adik-adik di sana untuk bermain bersama seperti permainan tradisional, goak-goakan, meong-meongan dan lain sebagainya. Jadi untuk tujuannya itu adalah karena kami sebagai pelopor, jadi kami tujuannya itu untuk mengupayakan pemenuhan hak anak khususnya di bidang bermain gitu kan, hak untuk bermain. Berarti di FAD Buleleng ini ada komisi-komisi khususnya ya Dek ya? Ada Kak, jadi untuk di FAD Buleleng itu ada 5 komisi, dimana untuk komisi 1 itu komisi 1 itu namanya komisi pemantauan dan juga fasilitasi pada hak-hak anak. Untuk komisi 2 itu ada komisi Penyampaian pandangan, suara dan juga aspirasi anak. Untuk komisi 3 itu namanya komisi advokasi, sosialisasi, fasilitasi dan partisipasi anak. Untuk komisi 4 itu namanya komisi pemanfaatan waktu luang dan pengembangan kreativitas. Untuk komisi 5, komisi terakhir itu namanya komisi kerjasama antar lembaga. Menurut Dimas sendiri, jadi sama kayak Dea, jadi menurut Dimas untuk media sosial juga sangat berpengaruh buat bagaimana sih anak muda ataupun anak-anak di Kabupaten Buleleng sekarang. Jadi karena Dimas lihat juga sekarang tuh kayak banyak kan kayak kasus-kasus tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi untuk itu kami juga dari FAD Buleleng itu punya yang namanya program kerja FADBUL Beraksi Kak. Jadi FAD Buleleng bersama untuk saling mempelopori. Jadi di sini kami akan membuat untuk anggota-anggota FAD Buleleng dan di luarnya juga kami akan membuat konten tentang edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Jadi kami itu bakal berusaha untuk setidaknya untuk bisa mencegah untuk kegiatan tersebut enggak terulang kembali gitu. Dan di sini juga untuk konten-konten itu kan biar banyak gitu di berandanya anak-anak Buleleng itu terlihat. Jadi di sana juga mereka bisa mengetahui informasi dan juga lebih ke sosialisasi ataupun edukasi yang lebih menyenangkan Kak. Jadi karena dikemas lebih baik, menarik ya. Oke, dari banyaknya beragamnya latar belakang anak-anak di Buleleng, gimana sih forum anak daerah untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke Kak, mungkin Dimas izin jawab. Jadi untuk karena sekarang itu FAD Buleleng benar-benar anggotanya udah banyak banget sampai 100-an. Jadi untuk karena kan dari Kabupaten Buleleng dan dari berbagai kecamatan jauh-jauh juga. Jadi untuk itu kami setiap berkegiatan kami selalu bakal memperhatikan gitu kayak misalnya dia gimana, kayak lebih merangkul gitu untuk setiap kalau bertemu. Karena kan untuk komunikasi juga karena jauh-jauh jadi susah untuk komunikasi cara offline. Jadi untuk kalau misalnya sudah mendapatkan waktu bertemu, jadi kita lebih memaksimalkan komunikasi saat itu. Selain itu juga kita lebih ke komunikasi online. Jadi kami itu lebih kayak berdiskusi dan lain sebagainya untuk misalnya merancang program kerja dan juga menyalurkan kayak aspirasi atau ide-ide dari anak-anak FAD Buleleng gitu kan. Nah, untuk forum anak daerah ini kan anggotanya juga kebanyakan masih remaja dan anak-anak ya. Bisa disampaikan Dek bagaimana dukungan dari orang tua kalian terhadap kegiatan kalian di FAD Buleleng? Kak, Dimas izin jawab. Jadi untuk dukungan dari orang tua, kalau dari Dimas sendiri sangat didukung karena dirasa dari orang tuanya sendiri memang FAD Buleleng ini bisa sebagai wadah partisipasi dan juga wadah untuk anaknya sendiri untuk berkreativitas di sini, dan pastinya juga belajar dengan teman-teman semuanya. Jadi bisa belajar untuk berkomunikasi, berorganisasi dan lain sebagainya. Untuk teman-teman lainnya Dimas rasa karena untuk FAD Buleleng sendiri itu agendanya kan sudah dirancang Kak ya. Jadi lebih sudah tahu gitu jadwalnya untuk pertemuan kapan. Jadi bisa dikomunikasikan kembali begitu Kak. Kalau untuk Dea sendiri? Untuk dia sendiri, setahu Dea, kalau misalnya kita mau masuk forum anak daerah Kabupaten Buleleng, kita tuh punya surat perjanjian gitu. Nah, di surat perjanjian itu tuh sudah tersedia adanya apakah orang tua akan mendukung apabila anaknya itu akan melaksanakan kegiatan di forum anak daerah Kabupaten Buleleng.
apabila surat perjanjian tersebut udah diberikan kepada kita di pengurus, tentunya sebenarnya dukungan dari orang tua itu baik-baik saja. Dan untuk dia sendiri itu sangat didukung oleh orang tuanya, karena dulu tuh dia tuh orangnya yang sangat pemalu. Nah dari itu mamanya tuh nyuruh, coba deh cari hal-hal baru yang bikin kamu lebih berkembang lagi. Dan first impression masuk Fat Buleleng tuh kayak beda gitu, karena mereka tuh kayak langsung mau ngajak dia ngomong, langsung ngajak dia berkomunikasi, langsung ngajak dia bermain. Dari sana dia berpikir, oh ternyata ini organisasi yang tepat buat dia gitu. Jadi dia cerita ke orang tuanya, dan orang tuanya bilang, ya bagus dong, kamu bisa mengeksplorasi hal yang lebih banyak lagi dan juga hal-hal yang emang nggak biasa kamu tahu. Jadi orang tua tuh sangat mendukung, bahkan adik-adik juga disaranin ikut forum anak daerah Kabupaten Buleleng semua, gara-gara dia tuh sering bilang kayak gitu, karena adiknya juga pemalu gitu. Karena kita tuh di sana tuh bener-bener kayak keluarga gitu. Kita tuh di Fat Buleleng tuh nggak adalah senioritas atau kayak perundungan, karena kan kita sebagai agen perubahan, agen positif gitu. Di sanalah kita belajar, dan kakak-kakak di Fat Buleleng yang udah senior kayak Dimas tuh juga baik-baik banget gitu, dan ngasih taunya tuh dengan cara baik-baik. Jadi mungkin itu yang menyebabin anggota forum anak daerah Kabupaten Buleleng setiap tahunnya selalu meningkat. Ke sekolah-sekolah, sudah pastinya di sosialisasi itu pasti sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dari anak-anak itu. Gimana sih cara dari kalian untuk bisa menyampaikan aspirasi anak-anak itu ke pihak-pihak terkait agar pesan atau aspirasi yang disampaikan anak-anak itu bisa tersampaikan? Oke Kak, mungkin Dimas izin jawab. Jadi untuk bagaimana cara dari kami forum anak daerah itu menyampaikannya ke pemerintah. Jadi salah satu caranya itu adalah dengan melaksanakan sidang suara anak Buleleng. Jadi setiap tahunnya itu kami saat juga bersamaan dengan Gelora Anak Buleleng, kami itu melaksanakan sidang suara anak Buleleng Kak. Untuk tahun ini sudah ada dan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari. Itu salah satu cara untuk kami dari Fat Buleleng untuk menyampaikan aspirasi anak-anak di Kabupaten Buleleng ke pemerintah. Jadi sebelum itu kami dari Fat Buleleng juga pasti akan selalu untuk mengirimkan, kalau dari Komisi 2 itu ada yang namanya program kerja BCA atau bilik curah aspirasi. Jadi di sana itu kami menampung aspirasi dari teman-teman semuanya, dan juga selain itu juga untuk Komisi 5 itu ada yang namanya program kerja bersuara dari mata atau bersuara dari kecamatan dan desa. Jadi perlu mungkin diketahui Kak, jadi untuk Fat Buleleng ini juga ada perpanjangan tangannya, yaitu Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa. Jadi untuk itu nanti Forum Anak Kecamatan dan Desa bakal mengirimkan ataupun menyampaikan aspirasinya ataupun permasalahan yang sekiranya urgent di wilayah mereka sendiri, karena kan kita tidak bisa menyamaratakan untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Buleleng. Jadi dengan itu kami akan menampung aspirasi anak-anak di Kabupaten Buleleng, dan nantinya akan disidangkan lalu untuk suara-suara dan juga solusi dari permasalahan tersebut akan disampaikan. Nah baik Dea dan Dimas, menarik sekali. Dan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya tentang program kerja dan mungkin pengalaman pribadi kalian selama di Fat Buleleng, kita jeda dulu, kita buat sahabat Buleleng penasaran. Bikom akan kembali setelah jeda berikut ini. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. 1 episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo Semeton Buleleng, kembali lagi dalam Bikom Bincang Komunikasi. Nah, kali ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita pengen tahu nih, program kerja yang udah terlaksana selama tahun ini apa aja sih? Oke Kak, mungkin Dimas izin jawab. Jadi selain yang tadi dibilang tentang Gelora Anak Buleleng yang untuk grand finalnya itu dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024, kami juga sudah melaksanakan beberapa program kerja, yaitu untuk Komisi 5 itu ada yang namanya program volunteering. Jadi di sana kami setiap minggunya akan ke
tempat-tempat seperti kalau saat ini ada 3 tempat, yaitu Bank Sampah Kaliber, English for Bali, dan juga Rumah Edukasi. Jadi setiap minggunya kami akan melaksanakan kegiatan di A Little Teacher. Jadi di sana itu kami akan mengajar, selain mengajar membaca, menulis, menghitung, kami juga di sana akan melaksanakan sosialisasi. Misalnya seperti kemarin itu kami memberitahu adik-adik di Bank Sampah Kaliber tentang apa sih bagian tubuh yang bisa disentuh orang lain dan juga yang tidak, seperti itu Kak. Dan juga selain itu ada program kerja Melodi Anak Indonesia. Jadi itu merupakan program kerja dari Komisi 3 di mana tujuannya untuk menjadi wadah buat anak-anak di Kabupaten Buleleng itu berani buat mengekspresikan dirinya sendiri lewat musik. Karena seperti yang kita tahu sekarang, anak-anak sekarang kan kayak suka banget dengerin musik gitu ya. Oke, kalau dari Dea sendiri, itu Dea sempat bantuin temennya Dea dari Komisi Pendidikan itu terkait dengan program Sadoku atau sarang-sarang donasi buku. Nah, di saat kita volunteering di Rumah Edukasi kemarin, kita ngebagiin buku dari pengumpulan buku yang sempat kita lakuin di tahun lalu. Nah, buku-buku yang kita kumpulin itu lumayan banyak, jadi setiap pembelajaran yang kita lakuin di Rumah Edukasi sama English for Bali dan juga Bank Sampah Kaliber, kita ngasih reward ke adik-adiknya berupa buku-buku bacaan. Nah, buku-buku bacaannya itulah yang kita bagikan ke adik-adiknya sebagai bentuk reward dan juga supaya mereka semakin semangat lagi buat belajar. Dan buku-bukunya itu bukan buku-buku pelajaran aja, tapi juga ada buku novel, buku komik, dan buku-buku lain yang telah disumbangkan oleh anak-anak juga di Kabupaten Buleleng yang saat itu mengumpulkan di Duta Komisi Pendidikan. Boleh tahu nih, Forum Anak Daerah punya visi misi? Ada. Oke, kalau ada, gimana sih masyarakat luas membantu mendukung visi misi dari Forum Anak Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Buleleng? Kalau misalkan peran masyarakat sekitar untuk membantu visi misi yang kita lakuin, visi misi kita tentunya secara garis besar pastinya untuk mendukung 2P atau pelopor dan pelapor yang akan kita realisasikan untuk kebaikan dan juga hal-hal positif kepada anak-anak Kabupaten Buleleng. Jadi kami sangat senang atas respon masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu salah satunya adalah orang tua sebagai masyarakat Kabupaten Buleleng yang udah mampu mendukung kami sebagai anak-anaknya untuk berkecimpung di organisasi positif seperti Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng untuk berekspresi dan juga berkolaborasi dengan hal-hal yang lain. Juga masyarakat juga sering membantu kita dalam program-program kerja yang kita lakuin di luar, misalkan saat terang gitu, kami juga dibantu masyarakat waktu itu saat untuk bermain goa-goaan di sawah. Nah, kami juga dibantu dan didukung oleh masyarakat, bahkan masyarakat sekitar juga senang dan juga rame waktu itu ngeliatin kami dan juga sangat semangat setiap program kerja yang kami lakuin gitu. Dan Dima juga izin nambahin, jadi untuk gimana sih untuk masyarakat, jadi misalnya untuk dinas-dinas juga sangat mendukung kami, khususnya untuk dinas kami yaitu dinas P2KBP 3A, dan juga untuk seperti camat itu juga sangat mendukung Kak, karena untuk saat ini kami masih dalam proses pelaksanaan pelantikan, pembentukan dan regenerasi Forum Anak Kecamatan. Jadi untuk Forum Anak Kecamatan Buleleng sudah kemarin dilantik, jadi itu sangat merupakan respon yang sangat baik dari pemerintah juga. Dan sekarang saat ini terima kasih banyak karena dari Dinas Kominfo Santi sudah sangat berkenan untuk mengundang kami, dan juga selain itu kami juga mendapat dukungan dari misalnya setiap kegiatan kami mengajukan permohonan sponsor, jadi di sana juga dari masyarakat juga sangat mendukung kami. Oke, jadi terima kasih kembali sudah berkenan untuk hadir. Mungkin nanti kalau memang ada konten-konten atau hal-hal yang ingin disosialisasikan ke sahabat Buleleng, jangan sungkan untuk menghubungi Dinas Kominfo Santi, kita collab dan Siap Kak. Siap. Oke, nah selanjutnya adik-adik sekarang kan era digital nih. Nah, bagaimana sih Forum Anak Daerah ini memberdayakan anak-anak di Buleleng agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang positif tentunya di era digital? Baik Kak, jadi mungkin untuk Dimas izin menjawab. Jadi biasanya untuk
hal-hal seperti media sosial itu lebih diginiin sama Komisi 4 Kak. Jadi untuk saat ini juga Komisi 4 itu ada yang namanya program Labirin Kreatif Komisi 4. Jadi di sana itu merupakan wadah buat anak-anak Buleleng, bahkan anak-anak di Kabupaten Buleleng juga untuk mengaspirasikan ide ataupun minat bakatnya. Misalnya yang saat ini akan segera dibuat itu adalah untuk memperingati Hari Puisi Nasional. Itu ada yang namanya untuk membuat puisi, namun puisinya itu menceritakan tentang bullying. Jadi sudut pandang pelaku dan juga sudut pandang korban. Jadi di sana itu selain kami bisa mensosialisasikan, namun kami merangkumnya ataupun mengemasnya dengan hal yang menarik. Baik sahabat Buleleng, demikian podcast episode kali ini. Terima kasih untuk sahabat Buleleng yang setia menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan kita akan berjumpa lagi di Bikom episode selanjutnya. Sampai jumpa.